Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu, orang tua atau wali, siswa, atau orang tua wali dari anak-anak yang masih ada di bangku sekolah atau masih sekolah anak-anaknya, dan anak-anak sekalian yang masih sekolah, masih belajar, entah di SD, entah di SMP, entah di SMK, atau yang sederajat. Apa kabarnya? Semua saya berharap Anda semua baik-baik saja dan sehat walafiat. Senang saya Pak Jana di channel Bimbel Matematika SMK dan SMP ingin mengajak Anda semua untuk belajar bersama-sama, yaitu belajar matematika untuk materi pra-KBM. Jadi sesungguhnya ini adalah anak sekalian belajar mandiri sebelum KBM, artinya sebelum bahan ini dibahas di kelas bersama-sama Bapak dan Ibu sekalian semuanya. Nah, anak sekalian, Bapak dan Ibu, serta Bapak dan Ibu guru yang sedang mengikuti atau bersama-sama dengan saya berharap semuanya berkenan untuk memberikan subscribe dan like ya pada channel kami atau pada video ini, sehingga kami tetap eksis menemani anak-anak sekalian, Bapak dan Ibu, dalam hal belajar matematika. Ya, baik. Sudah subscribe kah? Ya, oke. Terima kasih atas bantuannya. Sekarang kita lanjut tentang materinya. Kita masih membicarakan tentang statistik, yaitu adalah penyajian data masih dalam bentuk tabel. Kali ini kita akan bicarakan tentang distribusi frekuensi kumulatif data kelompok. Ada dua distribusi frekuensi untuk data kelompok. Di sini sedikit ada beda ya dengan yang data tunggal ya. Apa itu distribusi frekuensi kumulatif? Kurang dari ya atau sama dengan ya pada data kelompok adalah merupakan distribusi frekuensi yang memuat total frekuensi dari data yang lebih kecil atau sama dengan batas nyata kelasnya. Jadi di sini lebih kecil atau sama dengan batas nyata kelasnya. Kemudian yang kedua adalah distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Apa itu? Adalah distribusi frekuensi yang memuat total frekuensi data ya, memuat total frekuensi data yang lebih besar dari batas nyata kelasnya. Ya, jadi di sini apa bedanya? Titik berat di sini. Jadi di sini acuannya adalah apa? Batas nyata kelas ini. Batas nyata kelas. Ini juga batas nyata kelas. Nah, yang lebih kecil sama dengan ya atau yang sebenarnya di distribusi frekuensi kumulatif lebih kecil itu adalah distribusi frekuensi dari total ya, dari total frekuensi data yang lebih kecil atau sama dengan batas nyata kelasnya. Di sini lebih kecil atau sama dengan batas nyata kelasnya. Sedangkan yang distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, yaitu adalah total frekuensi, yang muat total frekuensi ya di tabel itu dari data yang lebih besar dari sini apa batas nyata kelasnya.
Jadi acuannya di sini adalah apa? Sebagai patokannya, sebagai batasannya, untuk menghitung total frekuensi data adalah batas nyata kelas. Baik, kita lanjut ke contoh, langsung saja ya. Contoh distribusi frekuensi kumulatif ya ini ya, tapi ini kita cantumkan dulu tentang distribusi frekuensinya. Ini adalah apa namanya, interval kelasnya. Oke ya, interval kelasnya. Anda mungkin sudah bisa menerka ini atau membaca berapa sih panjang kelas dari distribusi frekuensi ini. Ini frekuensinya. Ya, ini frekuensinya ya. Nah, biasanya nih frekuensi ini pakai huruf kecil ya. Nih saya koreksi ya, harusnya huruf kecil ini karena yang huruf besar itu sering digunakan untuk simbol distribusi untuk frekuensi kumulatif ya, biasanya seperti itu. Nah, ini frekuensinya sudah tertuliskan, tercantumkan semua, kemudian jumlahnya ada berapa? 50. Kalau kita jumlah 50 ya. Kemudian untuk menentukan frekuensi kumulatif kurang dari atau lebih dari, tadi apa acuannya adalah batas nyata kelas. Maka kita cantumkan batas nyata kelasnya ini. Ya, ini batas nyata kelasnya. Batas nyata kelas pertama dimulai dari mana? Itu adalah batas atas apa nih? Interval kelas pertama ditambah batas bawah interval kelas kedua dibagi 2 ya, ketemu batas nyata kelas nih. Masih ingat ya di pembahasan sebelumnya ya. Kemudian berikutnya, nah 163,5 dari mana? 163 batas atas interval kelas kedua ditambah batas bawah interval kelas ketiga bagi 2 ya, ketemu segitu 163,5. Tadi berapa panjang kelasnya anak sekalian? Coba panjang kelasnya berapa? Nih panjang kelasnya itu ini. Ya, dari 154 sampai 159 berapa? Nambahnya 5 ya. 158 sampai 163 nambahnya 5. Jadi panjang kelasnya 5. Nah, karena kita sudah tahu panjang kelasnya 5, maka batas batas nyata kelas ini tinggal apa? Tinggal tambahin 5 untuk kelas-kelas berikutnya. Untuk interval kelas berikutnya tinggal tambah 5. Ini ya, ini batas nyata kelas. Baik, nah sekarang kita akan lanjut untuk mengisi frekuensi kumulatifnya. Lebih kecil sama dengan, dan frekuensi kumulatif lebih besar. Ya, nah sekarang untuk memudahkan, kita akan sajikan diagram ya, diagram untuk menghitung ya biar mudah. Ini saya pindahkan, batas nyata ini saya pindahkan kemari ya. Kemudian frekuensinya saya juga pindahkan. Ini hanya nggak pakai kolom ya, hanya saya tuliskan untuk aja ini untuk membantu kita menghitung ya gitu. Nah sekarang kita akan isi kolom frekuensi kumulatif lebih kecil sama dengan batas nyata kelas. Yang pertama batas nyata kelas berapa? Yaitu adalah berapa? 158,5. Jadi bacanya 158,5 ke bawah. Karena 1, batas nyata ini kan tanda ada sama dengannya ya. Jadi 158,5 ke bawah. Nah, berapa itu? Adalah 0, ya kan 0. Kemudian 163 ke bawah, kan lebih kecil sama dengan ya, berarti bisa kita baca dalam bahasa sehari-hari kita 163,5 ke bawah. Berapa? Nah, lihat di bagannya ya ini ya. 0 sama 3 jadi berapa? 3 itu ya. 168,5 ke bawah, lihat bagan. Ya, total frekuensinya 8 tambah 3 tambah 0 adalah berapa? 11. Oke. 173,5 ke bawah. Ya, tinggal tambah 12.
tambah 8 tambah 3 tambah 0 berapa? Ya, 23 ya, seperti itu. Oke, bisa lanjut berapa ini? Ayo. Ya, 37. Berikutnya berapa? Ya, 46, Pak. Ya, berikutnya berapa? 50. Baik ya. Jadi kita sudah bisa mengisi distribusi frekuensi kumulatif lebih kecil sama dengan. Sekarang yang lebih besar. Ngisinya dari sini ya, ngisinya ya. Dari bawah ngisinya ya. Nah, dari sini nih. Ini kan lebih besar ya, yang lebih besar dari 188,5 ya. Ini perhatikan, ini apa namanya bagannya ya, lihat bagannya, diagramnya. Baik, perhatikan yang lebih besar dari 188,5, ada nggak datanya? Kalau ini kan 184 sampai 188 ya kan. Nah yang lebih besar dari 184 sampai 188 itu ada 4. Tetapi yang lebih besar bagaimana? Lebih besar dari 188,5? Tidak ada ya, gitu ya. Maka berapa? 0, gitu ya. Kemudian sekarang 183,5 ke atas, di atas 183,5, bacanya seperti itu ya. Ada berapa? Di atasnya adalah ada 4 ya kan. Kemudian di atas 78,5 ada berapa? 13 ya gitu ya di atasnya. Jadi ini tidak termasuk ya. Batas nyatanya tidak termasuk. Kemudian berikutnya berapa? Ayo. Ayo, itu berapa? 14 ditambah berapa? 9 tambah 4 ya. Oke. Berikutnya di atas 168,5 berapa? Tinggal nambah ya, 27 tambah 12 ya. Oke. Iya. Berikutnya lagi di atas 163,5. Ya, berapa? 39 ditambah berapa? Ya, ditambah 8 ya. Oke. Dan berapa? 47. Oke ya, sambil lihat tabelnya ya. Oke. Iya. Berikutnya yang terakhir di atas 158,5 adalah 50. Oke, paham? Nah, sekalian. Ya, coba saya hapus. Ingat-ingat ya. Nah, berapa? Ya, iya, saya ulang kembali nih sambil ngikuti. Nah, sambil kamu latihan ya. Oke. Ya, lihat tabelnya, lihat cara ngitungnya ya di sebelah kanannya. Yang lebih besar, isinya dari bawah ya. Nah, oke. Berikutnya lagi. Oke. Bisa ngitung ya. Baik. Terus? Iya. Bisa lagi? 27 tambah berapa? 12? Iya. Berikutnya? Berapa? 39 tambah berapa? 8. Berikutnya? 47 tambah 3. Ya, oke. Seperti itu, anak-anak sekalian. Saya rasa bisa ya semuanya ya. Gampang ya. Baik. Nah, ini ada latihan nih. Susun distribusi frekuensi kumulatif dengan melengkapi tabel di bawah ini. Nah, nomor 1 itu. Nah, nomor 2-nya apa? Susun distribusi frekuensi relatif ya. Kumulatif dari tabel di atas. Nah, untuk mengisi relatif bagaimana? Semua frekuensi kumulatif itu di sini dia kan nanti diisi ya, diisi. Oh ya, langkah pertamanya apa? Isi dulu batas nyata kelasnya nih, diisi. Kemudian ini diisi, kan gitu kan? Ini kemudian diisi. Kemudian nomor 2-nya apa? Nomor 2-nya disalin lagi nih, seperti ini salin lagi. Kemudian dalam bentuk relatif, nah tinggal bagi saja ya frekuensi kumulatif yang ada di sini. Yang ada di sini, cara ngitungnya gimana? Dibagi dengan berapa total frekuensi,
kemudian dikalikan dengan berapa? 100. Kalau mau dalam bentuk desimal juga boleh, pecahan desimal ya, gitu ya. Gitu. Baik, bisa persen, bisa desimal. Baik, terima kasih. Sampai di sini ya. Sampai di sini saja dulu. Nanti kita lanjut ke penyajian data dalam bentuk diagram. Ya, mohon anak sekalian, Bapak dan Ibu guru ya, mohon berkenan untuk subscribe, like, dan komen bagi yang belum. Bagi yang sudah, terima kasih. Yang belum juga terima kasih atas subscribe-nya. Semoga kita berjumpa kembali di video